Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fatnawati dari Prodi PGMI 3J dengan NIM 233141079. Di sini saya akan memaparkan tentang objek kajian sosiologi. Nah, dengan 3 pembahasan, yang pertama yaitu pengertian sosiologi, yang kedua objek kajian sosiologi, dan yang terakhir yaitu paradigma sosiologi. Materi yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi berasal dari 2 kata dasar, yakni socius dari bahasa Latin yang berarti teman atau sesama, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Nah, jadi pengertian sosiologi secara harfiah yaitu ilmu tentang hidup bermasyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi yaitu masyarakat. Terdapat 2 objek kajian sosiologi. Yang pertama, objek kajian sosiologi material dan objek kajian sosiologi formal. Di objek kajian sosiologi material merupakan sasaran yang tampak secara fisik atau nyata dan berfokus pada apa yang dikaji, seperti contoh ketika mengkaji masyarakat, antropologi mengkajinya dari segi budaya, psikologi mengkajinya dari segi perilaku individu. Dan yang kedua yaitu objek kajian sosiologi formal yang merupakan sudut pandang atau cara pendekatan yang digunakan dan berfokus pada bagaimana mengkajinya. Seperti contoh sosiologi mengkaji masyarakat dari sudut pandang hubungan antar manusia, pola interaksi sosial, dan struktur sosial yang terbentuk. Nah, materi yang ketiga yaitu paradigma sosiologi. Secara umum, definisi paradigma merupakan sebuah gambaran dasar dari pokok masalah ilmu yang berfungsi untuk mendefinisikan apa yang harus dikaji, pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan kaidah-kaidah apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapatkan. Nah, paradigma sosiologi merupakan cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan atau fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sosial, fungsinya untuk memprediksi perilaku sosial. Nah, paradigma sosiologi ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial yang merupakan bagian dari fakta sosial yang mempengaruhi tindakan individu yang bersifat memaksa dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Contohnya seperti aturan lalu lintas yang harus kita taati dan siswa yang memakai seragam setiap hari yang merupakan contoh dari paradigma sosial karena menunjukkan aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Ini menjelaskan bagaimana manusia memahami kehidupan sosialnya yang beranggapan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki makna dan berorientasi pada orang lain. Contohnya seperti seseorang yang membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran seseorang tersebut terhadap lingkungan dan kepatuhan terhadap norma sosial. Nah, yang terakhir, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini berfokus pada perilaku dan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan menyatakan bahwa perilaku individu ini dapat diulang jika mendapatkan penghargaan. Namun sebaliknya, perilaku tidak diinginkan akan berkurang jika mendapat hukuman. Seperti contoh, seseorang yang mengikuti perlombaan dan mewakili lomba hingga mendapatkan kemenangan perlombaan tersebut. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa perilaku seseorang itu dapat dipengaruhi untuk mendapatkan sebuah penghargaan dan prestasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.